Welcome back to Beats Go. Even a beat will make you KO. Udah lama banget nggak Beats Goan nih ya. Gue lagi seru-seruan sama TikTok mulu. Tapi ada berbagai hal yang kita dapat kalau memang kita cuma nyari sisi positif ya. Banyak juga sisi negatif ya. Apapun itu hanya sekedar platform sebenarnya. Tinggal bagaimana cara lo mengaplikasikan diri lo ke platform tersebut. Ada berbagai hal yang ingin gue cerita khususnya buat Pak Anies Baswedan nih. Mohon maaf Pak, ada beberapa titik rawan di Jakarta yang belum lama saya mengalami sendiri. Tolong diperhatikan di bawah kolong ambasador, mulai dari Kokas sampai Karet itu banyak terjadi jambret, khususnya malam hari. Dan mereka mengincar orang-orang yang bermain gadget, yang lalai dan sibuk dengan dirinya sendiri, autis. Bukan kesalahan mereka sepenuhnya juga, karena nggak aware dari si penggunanya sendiri dan tidak bijak dalam menggunakannya. Tapi ini nggak jauh-jauh juga hubungannya dengan pandemi, PSBB, ekonomi merosot, resesi, dan seterusnya. Jadi protokol penggunaan masker pun membuat oknum-oknum ini jauh lebih mudah menutupi wajahnya sehingga semua orang terlihat sama dengan masker. Tapi kita nggak mau bahas itu, kita bahas yang seru-seru aja. Karena udah lama banget kita nggak beats go. Gue pengen ngomongin apa ya di sini. Di berbagai hal yang gue lalui kemarin-kemarin, seru-seruan bareng TikTok dan banyak banget ilmunya juga. Yang kalau lo niatnya belajar pasti dapat lessonnya. Tapi kalau lo cuma niatnya mau alay-alayan juga banyak banget kontennya. Dan gak ada yang salah dengan itu, karena semua punya marketnya masing-masing. Dan yang lakuin pun just for fun, ada yang untuk endorsement juga, dan seterusnya. Walaupun kadang orang apaan sih, nah, tapi who cares orang bilang apa, karena buat diri lo sendiri nyaman aja. Karena lo nggak perlu ngelakuin sesuatu untuk orang lain, ya nggak. Lo harus lakuin sesuatu untuk diri lo sendiri, kebaikan lo sendiri, dan kenyamanan lo sendiri pastinya. Kita ngomongin apa ya guys? Udah lama banget kita nggak beats goan. Even a beat will make you KO. Gua aja udah lama nggak nulis premis. Udah lama banget nggak open mic virtual yang emang untuk ngetes materi-materi. Tapi gue banyak bikin video-video pendek durasi 30 sampai 1 menit yang masih berhubungan dengan dunia gue, tapi gue mix dan gue combine dengan komedi pastinya. Jadi andai pun orang nonton dia sakit hati atau dia merasa itu dia, gak jadi marah, karena sifatnya komedi juga. Dan yang gue angkat rata-rata real juga di kehidupan sehari-hari dan pengalaman gue dan teman-teman juga. Jadi nggak usah jauh-jauh deh kalau pengen bikin YouTube atau apapun itu, nyari konten yang di luar lo, justru membuat itu sebagai obstacle-nya lo nantinya. Lebih baik lo cari materi yang emang di sekeliling lo dan mudah lo dapatkan setiap hari. Ide-ide cemerlang itu lo tuangkan ke bentuk video-video pendek yang nantinya mungkin bisa lo kompilasiin jadi sebuah video panjang untuk YouTube. Tapi kalau lu doyan ngoceh, lu doyan ngobrol, lu bikin aja vlog atau apapun itu. Gue pengen ngebahas sedikit banyak yang terjadi di masa-masa PSBB ini yang udah hampir 1 tahun kali ya, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, lama banget juga. Sampai Jakarta eh, sudah sedikit tidak manusiawi dalam mengkerangkengkan seseorang. Gue kemarin naik online car yang kalau gue sebut nggak enak. Dan lo tahu kan kalau naik taksi online tersebut orangnya dikerangkeng-kerangkengin, dikandang-kandangin, sementara dia sendiri juga risih dengan hal itu. Apa sih yang sampai harus begitunya banget orang di kotak-kotak gitu seperti itu? Bicara apa, spot water atau apalah itu, nggak gitu-gitu juga kali. Orang mau ngomong muncrat-muncrat gitu sementara dia fokus nyetir ke depan. Jadi gue ngeliatnya kayak, kok
manusia jadi digini-giniin ya, sementara si pelakunya sendiri juga nggak pengen digitu-gituin, tapi itu cuman ngikutin sebuah sistem dan protokol yang diharuskan, kalau nggak dia nggak bisa. Sementara kita yang naik juga nggak nyaman-nyaman juga dengan hal itu. Dan kalau kita jauh lebih berempati, kita jadi ngerasa kok dikandang-kandangin begitu ya, kok dikerangkeng-kerangkengin begitu ya. Walaupun itu plastik dan transparan, tapi karena di provide oleh si instansinya, jadi mereka nurut aja. Tapi andai pun mereka bilang mereka bayar, mereka juga nggak mau. Belum lagi video-video yang lagi hot banget yang lagi beredar ya, itu sedikit-sedikit banyak kalau menurut gue juga pengalihan isu yang ciamik untuk traffic di medsos. Karena belum lama Joe Biden juga menang, dan pasti akan berdampak ke seluruh dunia. Di saat Amerika ganti presiden, dengan presiden yang baru pasti banyak kebijakan yang akan mempengaruhi banyak negara, juga termasuk Indonesia pastinya. Apalagi Indonesia yang lebih berat ke Tiongkok saat ini, itu pasti akan jadi inceran khusus juga buat Joe Biden. Tapi kalau kita ngomongin politik terlalu berat dan ibaratnya nanti terlalu banyak konspirasi di situ, yang gue sendiri udah skeptis untuk ngeliat dan ngedengar hal itu, karena kita udah tahu mengerucutnya kemana dan akan seperti apa juga. Sisanya cuman dalang yang mainin, ya kan. Kalau lo ngikutin teori konspirasi sih, lo paham banget apa yang gue bicarain. Jadi kita bicarain yang seru-seru aja. Kasian juga oknum-oknum tersebut yang berdampak banget secara nggak langsung sama PSBB ini atau virus corona ini, dan hampir 1 tahun loh tanpa lo sadari ya. 2 minggu udah berapa lama. Jadi kebayang kalau ada orang yang gelap mata lari ke hal-hal yang kriminal dan segala macam karena memang hidupnya sudah terhimpit. Indonesia yang resesi, anak yang nggak bisa nyusu, istri yang nggak bisa beli bedak, dan seterusnya. Belum lagi orang-orang sebelumnya yang hidupnya penuh dengan angsuran, cicilan dan segala macam. Begitu 1 bulan stuck aja semuanya berantakan, dijamin. Jadi saran gue sih, kita sama-sama bijak aja ya dalam ngejalanin masa-masa pandemik dan segala macam. Sampai jaring aja hari ini belum keluar. Itu semua kalau bukan politik apaan sih? Kalau nggak ada yang diuntungkan apaan sih? Tapi kalau ketemu orang yang pro dengan hal itu, lo akan berdebat sengit juga, dan lebih baik lo hindari perdebatan itu karena cuma jadi pepesan kosong doang. Lo cukup yakini apa yang lo yakini dan lo respect apa yang orang yakini, udah masing-masing aja, selama itu nggak menyinggung satu sama lain. Dia kita ya kan. Terus berkarya sama nyobain hal-hal baru untuk mengisi waktu-waktu lo yang nggak seperti dulu lagi. Mungkin setidaknya jadi nambah ilmu baru, teman baru, komunitas baru. Mungkin kayak gue termasuk orang yang berterima kasih sama pandemic ini, karena gue jadi beralih ke sesuatu yang gue belum tahu dan gue menikmatinya juga sekarang. Bikin video, coba belajar stand up dan seterusnya. Apa lagi yang gue pengen ngomongin? Sebenarnya banyak, tapi durasinya karena udah lama nggak bikin YouTube, jadi masih sedikit terbata-bata gue nya. Sama apa ya, lo komen-komen aja atau share-share aja, siapa tahu kita bisa collab suatu hari. Gue sih pengen ada tim yang kita bikin film pendek, bukan untuk viewers tapi untuk belajar. Siapa tahu dari hal-hal tersebut malah kita bisa jauh lebih mendalami yang tadinya nggak ke-explore sama sekali. Oke? Beats Go akan gue terusin lagi besok lusa kalau gue lagi mood dan gue punya materi. Agam signing out.